Bismillah, masih bersama Fakta Sejarah dalam tulisan Bang Untung Prasetyo. Mampir juga ya ke akun channel YouTube beliau, namanya Hanya Cerita Misteri. Nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi ya. Dan ini dia kisah tentang misteri kematian Sinta akan Fakta Sejarah bacakan. Bismillah. Assalamualaikum, ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah. Kisah ini terjadi sekitar tahun 1994 di sebuah daerah pinggiran kota Jakarta. Kejadian mencekam yang meneror warga setempat terjadi hingga 3 pekan lamanya. Hampir di setiap malamnya, penduduk setempat selalu merasakan hal yang mencekam dan membuat bulu kuduk berdiri hebat serta ketakutan yang teramat sangat. Bayangkan saja, siapa yang tidak akan merasa ketakutan ketika mengalami hal yang demikian? Pintu rumah diketuk beberapa kali dan setelahnya terdengar suara rintih kesakitan dari seorang perempuan yang terus meminta tolong dan menangis dengan pilu. Selama 3 minggu hal itu terjadi dan dimulai setiap habis selesai sholat maghrib. Sejak malam itu, keluarga Pak Tarman tidak pernah lagi merasa tenang. Suara ketukan dan permintaan tolong terus menghantui mereka setiap malam. Mereka tahu ada sesuatu yang mengerikan yang menghuni rumah kecil mereka, sesuatu yang tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Kejadian pertama pada malam itu dialami oleh keluarga Pak Tarman. Kala itu jam masih menunjukkan sekitar pukul 7 malam. Pak Tarman yang hanya tinggal di sebuah rumah kecil bersama istrinya mendengar suara ketukan pintu dan suara minta tolong yang terdengar sangat menyeramkan. Kala itu, Pak Tarman dan istrinya yang sedang menikmati makan malam tiba-tiba terdiam ketika mendengar suara ketukan pintu. Dan yang membuat Pak Tarman jengkel adalah suara itu terdengar semakin keras seolah-olah ada yang ingin memaksa masuk ke dalam rumah mereka. Pak Tarman dan istrinya saling berpandangan, mencoba menerka siapakah orang yang melakukan hal itu. Di saat kesabaran Pak Tarman pudar, dia pun berdiri dan dengan penuh rasa emosi langsung bergegas menghampiri pintu rumahnya yang sedari tadi diketuk dengan suara yang terdengar sangat kencang. Akan tetapi, amarah Pak Tarman pun langsung menghilang. Sesaat sebelum dia membuka gagang pintu di rumahnya, bulu kuduknya pun tiba-tiba meremang ketika Pak Tarman mendengar suara minta tolong yang terdengar serak dan penuh kesedihan. "Siapa?" tanya Pak Tarman yang masih berdiri di belakang pintu rumahnya. "Tolong saya, Pak, tolong," balas seseorang yang suaranya terdengar parau. "Kamu siapa? Dan mau minta tolong apa?" tanya Pak Tarman dengan tenang. "Tolong pindahkan jasad saya dan kuburkan saya secara layak," balas suara yang terdengar sangat memilukan itu. Karena merasa penasaran, Pak Tarman pun memberanikan diri untuk melihat siapa yang sedari tadi mengetuk pintu rumahnya dan terus saja meminta tolong kepadanya. Dengan tangan gemetar, Pak Tarman menekan gagang pintu rumahnya dan perlahan membuka pintu sedikit demi sedikit untuk memastikan siapakah yang ada di luar rumahnya. Namun yang dilihat Pak Tarman hanyalah kegelapan malam. Tidak ada tanda-tanda seseorang yang berada di luar rumahnya. "Siapa, Pak?" tanya istri Pak Tarman yang merasa takut berada di ruang keluarga sendirian lalu menyusul Pak Tarman ke ruang tamu rumahnya. "Kagak ada siapa-siapa, Bu. Kayaknya ada orang iseng aja yang mencoba menakut-nakuti kita," balas Pak Tarman yang langsung menutup pintu rumahnya dan menguncinya dengan rapat. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar kembali suara minta tolong seorang perempuan yang terus merintih dan meminta tolong kepada Pak Tarman dan istrinya. Berbeda dari sebelumnya, suara rintih kesakitan itu kali ini terdengar lebih dekat, seolah-olah berasal dari dalam rumah mereka sendiri. "Pak, sepertinya suara itu berasal dari belakang rumah kita," ujar Bu Tarman dengan suara gemetar ketakutan. Pak Tarman pun langsung menuntun istrinya dan berjalan perlahan menuju ke kamar tidur mereka. Seumur hidupnya, Pak Tarman baru merasakan kejadian mencekam malam itu. Langkah kakinya terasa berat dan penuh dengan ketegangan, hingga untuk berjalan menuju ke kamarnya saja sangat sulit untuk dilakukan. Sesampainya Pak Tarman serta istrinya di dalam kamar mereka, keduanya kembali mendengar suara tangis pilu dari seorang perempuan. Suara itu kini berasal tepat dari balik pintu kamarnya, yang berarti sosok perempuan itu kini berada di dalam rumahnya.
Pak Tarma dan istrinya pun hanya bisa terdiam. Mereka terlalu takut untuk bergerak atau bahkan untuk sekedar berbicara. "Tolong saya, tolong cari jasad saya dan kuburkan dengan layak," ujar sosok suara perempuan itu dari balik pintu kamar Pak Tarman. Mendengar suara yang sangat menakutkan itu, istri Pak Tarman pun langsung lemas dan jatuh tidak sadarkan diri. Pak Tarman yang dibuat semakin bingung pun hanya diam, dan dia mulai membacakan surat-surat pendek yang dihafalnya. Beruntungnya kejadian mencekam itu tidaklah terjadi terlalu lama, dan beberapa saat kemudian suara itu menghilang dan menyisakan bau busuk yang sangat menyengat, hingga membuat Pak Tarman mual dan hampir memuntahkan isi perutnya. Kejadian tak kalah mengerikan pun menimpa Mas Toyo yang mengontrak rumah petakan dengan dinding yang masih terbuat dari bilik bambu. Malam itu Mas Toyo yang sedang duduk sambil menghitung uang hasil pendapatannya hari itu mulai merasakan hawa dingin menyelimuti ruangan tempatnya berada. Dia merasa seperti ada yang terus memperhatikannya, dan bulu kuduknya pun mulai meremang di buatnya. Tidak lama kemudian, terdengar suara perempuan yang meminta tolong kepadanya dari arah dapur rumahnya. Mas Toyo pun terdiam. Telinganya menangkap setiap bunyi dengan waspada. Suara itu semakin lama semakin jelas, seolah-olah ada seseorang yang berjalan mengitari rumahnya dengan langkah berat. Dengan keberaniannya, Mas Toyo lalu berdiri dan berjalan menuju dapur. Dan ketika dia sampai di bagian belakang rumahnya, Mas Toyo pun dibuat terkejut ketika melihat pintu dapurnya dalam keadaan terbuka. Padahal dia sangat yakin sekali jika dia sudah menutup pintu itu rapat-rapat. Dan ketika Mas Toyo hendak menutup pintu belakang rumahnya, tiba-tiba saja sebuah tangan putih pucat menyelinap dari celah pintu dan mencengkram erat pergelangan tangan Mas Toyo dengan sangat kuat. Mas Toyo terkejut dan mencoba menarik tangannya, namun cengkraman itu begitu kuat, seolah-olah tangan itu enggan untuk melepaskan pegangannya. Karena merasakan ketakutan yang sangat hebat, tubuh Mas Toyo pun gemetar. Seluruh tulangnya serasa menjadi lunak dan tak mampu menopang tubuhnya. Hingga akhirnya dia terjatuh dan tidak sadarkan diri malam itu. Sejak kejadian yang dialami oleh Pak Tarman dan Mas Toyo, kabar tentang teror arwah penasaran pun mulai menyebar di seluruh daerah. Cerita-cerita menakutkan itu menjadi bahan perbincangan hangat di warung kopi, pasar, dan setiap sudut daerah. Rasa takut dan cemas menyelimuti warga, membuat mereka semakin waspada dan lebih memilih untuk tidak keluar rumah saat malam tiba. Suatu malam, Pak Ridwan yang merupakan ketua RT setempat mengumpulkan para warga di lingkungannya. Dia merasa perlu membahas kejadian-kejadian aneh yang telah membuat ketakutan melanda kampung mereka. Di antara para warga yang datang malam itu, hadir pula Pak Surip, seseorang yang diketahui memiliki pengetahuan tentang dunia gaib dan makhluk astral. Warga pun sangat berharap Mbah Surip bisa memberikan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Berdasarkan keterangan yang didapat dari Pak Tarman, Mas Toyo dan beberapa orang yang mengalami kejadian mengerikan itu, Pak Ridwan dan Pak Surip pun mengambil kesimpulan bahwasanya telah terjadi kejadian tindak kriminal di daerah tempat tinggal mereka. Pak Ridwan dan warga kampung sekitar pun memutuskan untuk melakukan penyelidikan untuk mencari sesuatu yang dimaksud oleh sosok arwah penasaran itu. Mereka memulainya dengan mengunjungi tempat-tempat di daerah mereka yang dianggap angker, serta memberitahu kepada warga RT lingkungan lainnya yang mungkin juga mengetahui cerita atau kejadian misterius di masa lalu. Kejadian-kejadian menyeramkan pun terus mendatangi warga di lingkungan Pak Ridwan dan juga sudah menjalar ke lingkungan lain di sekitarnya. Sosok arwah perempuan yang meminta warga untuk mencarikan jasadnya dan menguburkannya dengan layak itu terus melakukan teror yang lebih mencekam. Malam itu, di rumah Bu Mirna yang merupakan seorang ibu muda yang hanya tinggal bersama kedua anaknya, mendapatkan teror dari arwah penasaran yang membuat mereka sangat ketakutan. Berawal dari ketukan pintu keras yang terdengar sekitar pukul 11 malam. Awalnya, Bu Marni mengira jika suara ketukan pintu itu berasal dari suaminya yang baru pulang dari kerja. Akan tetapi, saat Bu Mirna membuka pintu, tidak didapati siapapun di sana,
hanya suara angin yang bertiup kencang dan bisikan halus yang terdengar sambil merintih. "Tolong saya, carikan jasad saya dan kuburkan dengan layak," ujar suara tanpa wujud yang membuat Bu Mirna gemetar ketakutan. Ketakutan yang sangat luar biasa pun mulai dirasakan oleh Bi Mirna. Dia pun lalu menutup pintu rumahnya dengan cepat dan menguncinya rapat-rapat. Namun suara bisikan itu tidak hilang begitu saja. Bisikan itu terus terdengar sepanjang malam, hingga membuat Bu Mirna tidak bisa tertidur sepanjang malam itu. Kejadian serupa juga dialami oleh Pak Darto, seorang lelaki tua yang tinggal tidak jauh dari rumah Pak Ridwan. Pada malam itu, sekitar pukul 6:30 malam, ketika Pak Darto sedang berjalan pulang dari kebun miliknya yang ditanami singkong dan juga banyak pohon pisang, Pak Darto merasa ada yang mengikutinya dari arah belakang. Akan tetapi, setiap kali dia berhenti dan menoleh ke arah belakangnya, dia tidak mendapati siapapun di sana. Dan begitu ia kembali berjalan lagi, kembali terdengar suara langkah kaki dari arah belakangnya. Pak Darto pun mempercepat langkahnya. Rasa takut mulai merayap di hatinya. Ditambah lagi jalan yang dilaluinya terlihat sangat sepi, dan tidak ada pedagang keliling yang biasanya lalu lalang di sekitar jalan tersebut. Sesampainya Pak Darto di depan sebuah rumah kosong yang terbengkalai di pinggir jalan yang berada tidak jauh dari lingkungan sekitar tempat tinggalnya, bulu kuduk Pak Darto mulai meremang. Dari arah rumah yang terlihat tampak suram, dengan dinding-dinding yang retak dan jendela-jendela yang pecah, serta pohon-pohon tua dan semak belukar mengelilingi rumah tersebut, Pak Darto mulai mendengar suara tangis dari seorang perempuan yang menambah kesan angker dari rumah terbengkalai itu. Pak Darto menghentikan langkahnya ketika mendengar suara tangisan dari seorang perempuan yang terdengar sangat menyedihkan. Kedua mata Pak Darto membulat dan nafasnya tertahan sambil memperhatikan keadaan sekitar dan mencoba mencari dari mana sumber suara itu berasal. Perasaan aneh dan seram semakin kuat ketika tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki berat dari arah belakangnya. Pak Darto pun berbalik dengan cepat, namun lagi-lagi dia tidak melihat siapapun di sana. Merasa jika dirinya sedang mengalami teror, Pak Darto pun berniat untuk melanjutkan langkahnya dan menghiraukan suara-suara yang terdengar menakutkan itu. Namun, baru saja dia melangkahkan kakinya, tiba-tiba saja muncul sosok perempuan dengan pakaian pengantin adat daerah. Sosok perempuan itu terlihat sangat menyeramkan dengan wajah pucat, serta kedua bola matanya terlihat sangat hitam. Selain melihat penampakan dari sosok yang terlihat sangat menyeramkan itu, Pak Darto juga mencium bau anyir darah yang sangat menyengat, hingga membuatnya merasa sangat mual kala itu. Bau itu semakin kuat ketika sosok arwah dari seorang perempuan muda itu mendekatinya. Pak Darto pun menutup hidung dengan tangan kedua, namun bau itu tetap menusuk dan membuat perutnya terasa semakin mual. "Tolong saya, Pak. Tolong temukan jasad saya dan kuburkan saya dengan layak," ujar sosok arwah perempuan itu dengan suara serak dan pelan. Mendengar sosok arwah perempuan itu berkata seperti itu dengan suara serak dan penuh penderitaan, Pak Darto pun merasa seluruh tubuhnya gemetar dan sangat ketakutan. Bau anyir darah yang menyengat dan suasana mencekam di depan rumah terbengkalai itu semakin membuatnya merasa tidak nyaman. Tanpa berpikir panjang, Pak Darto langsung berbalik arah dan berlari sekuat tenaga menuju kampung sebelah. Jantungnya berdetak kencang dan nafasnya terengah-engah, tetapi ia tidak berani berhenti atau menoleh ke arah belakang. Langkah kakinya terdengar menggema di jalan yang sangat sepi dan gelap itu. Di tengah malam yang dingin, bayangan pepohonan di sekitarnya tampak seperti sosok-sosok makhluk yang sangat menakutkan dan sedang mengintainya. Sesampainya di kampung sebelah, Pak Darto berlari menuju ke rumah Pak Kamto yang merupakan adik sepupunya. Dia pun mengetuk pintu rumah Pak Kamto dengan keras, berharap saudaranya itu segera membukakan pintu rumahnya. Pak Kamto yang mendengar ketukan panik di malam itu segera membuka pintu dan dibuat sangat terkejut ketika melihat keadaan Pak Darto. Pak Darto yang masih terengah-engah pun lalu menceritakan apa yang baru saja dialaminya di depan rumah terbengkalai itu. Wajah Pak Kamto pun terlihat semakin serius mendengarkan cerita tersebut.
Dia tahu bahwa mereka harus bertindak cepat untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan dipimpin oleh Mbah Surip, mereka kembali ke rumah terbengkalai itu. Pak Darto, meskipun masih merasa takut, tetap ikut serta untuk menunjukkan lokasi yang ia temukan sebelumnya. Sesampainya di sana, mereka merasakan hawa dingin yang menyelimuti tempat itu. Pak Kamto pun lalu mengajak adiknya yang bernama Pak Nasrul, serta dua tetangganya yang bernama Pak Ramli dan Pak Husen, untuk mengantar Pak Darto pulang. Selain itu, mereka juga berencana untuk menemui Pak Ridwan dan Pak Surip guna membahas permasalahan serius itu bersama-sama. Karena jika sebelumnya teror dari arwah penasaran itu hanya terjadi di lingkungan RT tempat Pak Ridwan tinggal, kini teror itu sudah sampai di lingkungan RT tempat Pak Kamto dan Pak Nasrul tinggal. Setelah bertemu dengan Pak Ridwan dan juga Pak Surip dan menceritakan apa yang baru saja dialami oleh Pak Darto, mereka pun sepakat untuk mendatangi rumah terbengkalai yang ada di pinggir jalan utama daerah tempat mereka tinggal. Pak Surip pun memimpin orang-orang untuk segera melakukan ritual di rumah terbengkalai itu untuk dapat berkomunikasi dengan arwah penasaran yang terus mengganggu warga daerah setempat dan bisa menemukan jasadnya dan memberinya pemakaman yang layak. Akan tetapi, ritual yang dilakukan oleh Mbah Surip dan warga daerah sekitar tidak membuahkan hasil apapun malam itu. Pak Darto yang ikut serta dalam ritual tersebut merasa kecewa dan cemas. Ia tidak bisa melupakan pengalaman mengerikan yang dialaminya di rumah terbengkalai, dan kini rasanya mereka belum menyelesaikan masalah tersebut dengan benar. Pak Darto pun merasa bertanggung jawab untuk membantu mengakhiri teror ini. Tetapi sekarang ia merasa kebingungan dengan ketidakmunculan sosok arwah yang meminta tolong untuk dicarikan jasadnya itu dan meminta untuk dikuburkan dengan layak. Mbah Surip yang juga merasakan kegagalan dalam ritual malam itu memutuskan untuk mengumpulkan kembali warga pada keesokan harinya. Mereka perlu mencari solusi baru untuk menenangkan arwah wanita yang belum bisa beristirahat dengan tenang itu. Keesokan paginya, di bawah sinar matahari yang hangat, mereka berkumpul lagi di rumah Pak Ridwan. Diskusi pun dimulai, dan ide-ide baru mulai dibicarakan saat itu. Beberapa warga menyarankan untuk mencari dukun atau paranormal yang lebih ahli dalam urusan arwah. Ada yang mengusulkan untuk melakukan pencarian ulang di tempat lain yang mungkin terkait dengan kehidupan wanita itu. Dalam suasana yang tegang dan penuh pertimbangan, mereka akhirnya mencapai kesepakatan untuk mencari bantuan dan mereka akan menghubungi orang-orang yang lebih ahli dalam dunia gaib dan meminta bantuan untuk menemukan solusi yang tepat. Akan tetapi, kejadian yang mengakhiri permasalahan pun terjadi kepada seorang pemuda yang bernama Adam. Adam adalah putra sematawayang dari pasangan Haji Abdullah dan Hajah Zakiyah. Haji Abdullah adalah sosok yang sangat disegani oleh warga setempat, sebab beliau adalah salah satu tokoh masyarakat yang dikenal mengajarkan ilmu-ilmu tentang agama. Pada suatu malam, Adam yang baru pulang dari mengaji di kampung sebelah mengalami kejadian yang sangat menakutkan. Waktu itu jam sudah tepat menunjukkan pukul 10 malam. Adam pun berjalan sendirian dari rumah guru mengajinya untuk kembali pulang ke rumahnya. Suasana yang sebelumnya terasa aman dan tentram dalam perjalanannya itu tiba-tiba berubah menjadi mencekam dan terasa sangat menakutkan. Adam yang berjalan pelan sambil terus bersolawat dalam hati, tanpa sengaja melihat sosok wanita yang berdiri dengan wajah menunduk ke arah bawah. Sosok perempuan yang masih mengenakan gaun pengantin khas adat Sumatera itu terlihat berdiri di depan pintu rumah salah satu warga yang bernama Pak Sanggi. Pak Sanggi adalah tukang sayur keliling di dekat tempat tinggal Adam. Dengan rasa yang tidak biasanya dia rasakan, Adam pun mulai merasa jantungnya berdebar dengan sangat cepat. Bulu kuduknya pun langsung berdiri hebat ketika sosok perempuan yang tadinya menunduk mulai mengangkat kepalanya, seraya menunjukkan wajahnya yang terlihat sangatlah pucat. Mata dari sosok perempuan itu terlihat berwarna hitam yang membuat sosok itu terlihat sangat menyeramkan. Adam pun berusaha tenang sambil terus membaca surat-surat pendek yang dihafalnya. Walau sosok itu terlihat terus menyeringai ke arahnya, namun akhirnya Adam pun berhasil melewati sosok tersebut tanpa rasa takut yang berlebihan. Sesampainya Adam di persimpangan jalan yang berada tidak jauh dari kemunculan sosok wanita tersebut, Adam pun terpleset hingga membuatnya jatuh tersungkur. Adam yang merasa salah satu kakinya seperti tersangkut sebuah benda pun langsung bangkit dan berdiri dengan perlahan. Dan betapa terkejutnya Adam
ketika tiba-tiba saja wajah pucat pasi dengan kedua bola mata yang terlihat hitam pekat itu sudah berdiri di hadapannya dengan jarak hanya sekitar 1 meter dari tempat Adam berdiri. Astagfirullahaladzim, sakit banget pinggang gua, pakai kepleset segala lagi dah, ujar Adam yang berpura-pura tidak melihat sosok yang berdiri menyeringai tepat di hadapannya itu. Tolong saya, tolong carikan jasad saya dan kuburkan dengan layak, ujar sosok perempuan menyeramkan itu dengan tatapan tajam ke arah Adam. Adam pun kaget sekaget-kagetnya mendengar apa yang diucapkan oleh sosok perempuan tersebut sambil menahan rasa sakitnya sehabis jatuh. Adam pun menatap tajam sosok perempuan yang wajahnya sangatlah pucat dan masih memakai pakaian pengantin khas adat Sumatera itu. Sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran, keberanian Adam pun kembali tumbuh dan rasa takut yang sempat menyelimutinya itu perlahan menghilang. Hah? Yang bener kamu, Dam? Kamu teh enggak takut, Dam? Waduh, kalau saya teh udah kapicrit di celana, Dam, kalau ketemu yang begituan, seru Samhuri yang merasa sangat terkejut mendengar ucapan Adam tersebut. Lah, anak gue mah imannya kuat, emang lu bocah geblek, balas Bu Haja Zakiyah yang membuat Samhuri tersenyum sambil menggaruk-garuk kepalanya. Tuh kan bener, pantesan pikiran tadinya kepikiran elu terus, Dam, ucap Umi kepada Adam. Apa jangan-jangan yang dilihat Adam teh sosok yang sering meneror warga sekitar sini ya, Nyai? Tanya Samhuri sambil memainkan topinya. Mana gue tahu, nyamber aja lu kayak petir, saut Umi ke Samhuri. Udah Gitong, sono lu ganti baju dulu Gih, abis itu makan, bajunya udah Nyai siapin di kasur lu tuh, ucap Bu Haja Zakiyah kepada Adam. Iya Mi. Adam pun berjalan masuk ke dalam rumahnya. Lah, saya nggak ditawarin makan juga, Nyai, saut Samhuri kepada Ibu Adam. Pikiran lu cuma makanan aja. Udah sono lu keliling lagi, jaga ini kampung biar aman. Gue mau masuk ke dalam, jangan lupa tuh pagar lu tutup lagi, ujar Bu Haja Zakiyah dan langsung berlalu dari hadapan Samhuri. Nasib, malah dikira hansip, suruh keliling jaga kampung, mana perut lapar lagi dah, gumam Samhuri yang langsung bergegas pergi dari rumah Adam. Keesokan harinya, Adam pun hanya bisa terduduk di bangku teras rumahnya sambil melihat kaki dan tangannya yang membengkak. Adam pun tidak pergi mengaji dikarenakan sulit untuk berjalan akibat terjatuh semalam. Assalamualaikum, ucap Abah Jani Haji yang hendak masuk ke dalam rumahnya. Waalaikumsalam, Abah, baru pulang, Bah? Tanya Adam sambil mencium tangan Pak Haji Abdullah. Tadi sebelum sholat zuhur Abah Jani udah di rumah. Sempat ngeliat lu dulu di kamar sebelum ke masjid. Lu lagi tidur, Dam? Udah aja Abah suruh Umi lu buat bangunin lu, terus Abah langsung jalan lagi dah, jawab Pak Haji Abdullah menjelaskan. Iya, belakangan ini, Dam, banyak warga di sini yang ngadu ke Abah soal pintu pada diketokin, ame suara perempuan yang minta tolong. Waktunya pas bener habis maghrib sampai malam katanya. Apa itu sosok yang nemuin lu ya, yang ngelakuinnya, Dam? Tanya Pak Haji Abdullah kepada Adam. Adam kurang tahu juga deh, Bah. Adam juga heran pas Adam jatuh sampai jungkir balik semalam. Adam ngerasa kalau kaki kayak ada yang narik, Bah. Nah, pas banget kepala Adam bangun, malah ada perempuan yang pakai baju pengantin, Bah. Mana Adam dengar juga suara perempuan itu ketawa juga lagi pas Adam jatuh, Bah, ujar Adam menjelaskan. Wah, bener, Dam, feeling Abah Jani. Perempuan yang lu lihat itu tuh pelakunya, Dam. Udah, Abah mau masuk ke dalam dulu, Dam. Mau makan dulu, abis itu istirahat. Mending masuk yuk, duduk di dalam rumah aja. Entar didatangin lagi sama perempuan itu kalau lu duduk di situ sendirian, ujar Pak Haji Abdullah sambil tertawa lalu masuk ke dalam rumahnya. Setelah beberapa menit Pak Haji Abdullah meninggalkan Adam sendirian di teras rumahnya. Adam pun kembali melihat sosok arwah penasaran itu kembali dan menyeringai tepat di depan pagar rumahnya. Bulu kuduk Adam pun berdiri kembali serta detak jantungnya berdepar dengan cepat ketika dia melihat sosok yang sangat mengerikan itu. Setelah beberapa saat beradu pandang dengan arwah perempuan yang mati penasaran itu, akhirnya Adam pun memberanikan diri untuk bertanya kepada sosok tersebut. Siapa sih lu? Lu kan yang semalam gue lihat di depan rumah Pak Singgi. Terus lu juga kan yang bikin gue jatuh,
Terus lu mau ngapain kesini? Tanya Adam dengan tegas dan sedikit kesal. Tolong saya. Tolongin apaan? Ngomong yang jelas, balas Adam dengan tegas. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sosok tersebut terlihat berjalan mengambang dan menghampiri Adam. Setelah berdiri tepat di hadapannya, sosok arwah perempuan itu lalu menempelkan jarinya ke dahi Adam. Makhluk tersebut seakan ingin mengajak Adam untuk melihat apa yang tidak diketahui Adam saat itu. Dan beberapa detik kemudian, Adam pun dibuat terkejut karena sosok perempuan itu kini berada tepat di sampingnya dalam wujud normal selayaknya manusia biasa yang mengenakan pakaian pengantinnya. Adam yang belum tahu jika kini dia sedang berada di alam lain pun mencoba menjauh dan langsung berdiri, lalu bertanya kepada sosok perempuan yang kala itu terlihat sangatlah cantik. Lu ngapain di sini? Nah, gua kenapa ada di sini juga? Tanya Adam kepada sosok wanita itu. Aku mengajakmu ke sini untuk meminta bantuanmu, Adam, balas sosok wanita cantik dengan gaun pengantin itu. Iya, bantuin soal apa? Tanya Adam dengan wajah yang dipenuhi keheranan, karena baru saat itu dia mengalami hal sangat janggal. Kamu tidak perlu takut kepadaku, Dam. Kita hanya sedang berada di alam bawah sadarmu. Tubuhmu masih berada di depan rumahmu dengan aman. Kamu hanya sedang mengalami tidur sesaat saja, jadi kamu tidak perlu khawatir, ujar sosok perempuan itu menjelaskan apa yang sedang terjadi kepada Adam kala itu. Lah terus gua pulangnya gimana ini? Aduh, ada-ada aja dah, balas Adam sambil menepuk keningnya. Aku akan mengantarkanmu kembali setelah aku menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepadaku, dan minta kau membantuku setelah kau mengetahui apa yang sebenarnya. Dan setelah itu aku akan mengantarkanmu kembali, jawab sosok wanita itu menjelaskan kepada Adam. Aduh, ya udah dah, buruan ceritanya. Gue juga penasaran kenapa lu bisa begini, saud Adam kepada sosok wanita itu. Namaku adalah Sinta. Aku adalah anak orang paling kaya di desaku, serta rumahku jauh sekali dari tempat ini. Aku adalah korban penculikan, Dam. Selain itu aku juga korban penyiksaan dari orang jahat yang aku pun sangat tidak menyangkanya, ujar sosok Sinta kepada Adam. Nah terus gimana kejadiannya? Tanya Adam penasaran. Aku diculik dan disiksa, lalu dibunuh oleh mantan kekasihku sendiri yang bernama Rian. Sedangkan tubuhku dikubur tidak jauh dari daerah tempat tinggalmu, ujar sosok Sinta menceritakan. Hari itu adalah hari di mana aku merasakan kebahagiaan seumur hidupku. Akan tetapi hari itu juga aku mengalami duka yang mendalam. Begitu juga dengan suamiku. Dia sangat merasakan kesedihan yang sangat menyayat hati di hari yang paling bahagia di dalam kehidupannya, ujar Sinta lagi menceritakan. Malam itu tepat pukul 11 malam setelah acara pesta pernikahanku, aku dan suamiku sudah berada di dalam kamar untuk mengganti pakaian dan beristirahat. Tapi sebelum itu, aku ingin membersihkan tubuhku terlebih dahulu sebelum tidur malam itu. Aku pun meminta izin kepada suamiku untuk pergi ke kamar mandi yang berada di luar rumah. Suamiku pun mengizinkan aku malam itu. Karena rasa lelah dan kantuknya, suamiku langsung mengganti pakaiannya dan langsung tertidur. Saat itu entah mengapa, semua orang di rumahku tertidur lelap dan sangat cepat. Entah karena mereka semua kelelahan seusai acara tersebut atau ada sesuatu yang lain. Dan di saat aku baru masuk kamar mandi yang berada di belakang rumahku, aku mendengar langkah kaki dari beberapa orang. Entah siapa orang-orang itu. Karena penasaran, aku pun memberanikan diri untuk keluar dari dalam kamar mandi untuk melihatnya. Tetapi tiba-tiba saja mulutku ditutup oleh kain hingga nafasku terasa sangat sesak. Dan setelah itu aku sudah tidak sadarkan diri lagi. Setelah aku tersadar, aku sudah berada di lokasi lain. Yang tadi mana saat itu? Tanganku terikat dengan sangat kuat. Kedua mataku tertutup kain hitam. Dan mulutku disumbat oleh kain supaya aku tidak dapat berteriak. Aku hanya bisa mendengar suara dari beberapa orang yang ada di sekitarku. Dan perlahan aku mendengar suara langkah sepatu menghampiriku. Lalu orang itu bertepuk tangan sambil berkata kepadaku, "Bagaimana kabarmu, Sinta? Apakah engkau suka seperti ini? Apakah kau tahu rasa sakit yang aku alami, Sinta?"
Maka hari ini adalah hari pembalasanku untukmu, Sinta, di mana kamu akan merasakan sakit yang lebih daripada sakit yang aku rasakan saat itu. Aku pun terkejut mendengar suara tersebut. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, dan saat itu aku hanya bisa pasrah dan menangis jadi-jadinya. Dan setelah itu, aku disiksa olehnya. Setiap waktu, selama beberapa hari, seluruh tubuhku dipukuli oleh benda keras. Dan puncaknya tubuhku ditusuk dengan pisau di bagian punggung serta bagian belakang kepalaku. Hingga aku menemui kematianku. Ujar Sinta dengan panjang menceritakan apa yang terjadi kepadanya kepada Adam. Adam pun hanya bisa termenung ketika sosok tersebut menceritakan serta memperlihatkan semua yang dialaminya kepada Adam. Jasadku dikubur di daerah ini tanpa adanya kelayakan sebagaimana mestinya penguburan seorang manusia. Aku berusaha meminta tolong pada warga sekitar sini, namun malah mereka ketakutan terhadap apa yang aku lakukan itu. Ujar sosok Sinta menceritakan kembali. Tolong sempurnakan jasadku, kuburkan aku dengan layak, Dam. Dan beritahu keluargaku bahwa aku kini telah tiada. Apakah kamu bisa, Dam? Tanya sosok Sinta kepada Adam. Apakah dengan seperti itu lu kagak bakal lagi neror warga di sini? Tanya Adam kepada Sinta. Benar sekali, Dam. Aku akan tenang di alam sana dan tidak akan mengganggu siapapun lagi di daerah ini. Jawab Sinta dengan tegas. Sebentar, gua pikirin dulu ya, sahut Adam kepada Sinta. Kayaknya kalau untuk nguburin elu dengan layak, gua sama warga sekitar sini mungkin bisa. Tapi kalau untuk bilang ke keluarga lu, mohon maaf, gue kagak bisa. Soalnya keluarga lu ada di daerah seberang kan, seberang barat sono. Mending lu aja sendiri yang datengin mereka melalui mimpi. Gimana? Ucap Adam kepada sosok Sinta. Baiklah kalau begitu. Aku sangat berterima kasih atas apa yang telah kau lakukan untukku, Dam. Balas Sinta dengan senyum di wajahnya. Emangnya tubuh lu dikuburin di mana? Tanya Adam penasaran. Di sebuah kebun kosong, tidak jauh dari sebuah rumah yang terbengkalai itu, Dam. Jawab sosok Sinta, memberitahukan di mana letak jasadnya berada saat itu. Ya udah, tar gue akan cerita dan ngomong dah ke babak gue sama warga sekitar dah. Dan insya Allah besok kita pasti langsung nyari di mana jasad lu dikubur. Dan kita akan pindahin jasad itu ke pemakaman umum, sahut Adam. Baik Adam, terima kasih. Aku tunggu hingga hal itu benar terlaksana. Sampaikan maafku kepada warga di sekitarmu yang merasa ketakutan dan resah dengan kemunculanku, ucap Sinta sambil kembali menempelkan ujung jarinya ke kening Adam. Dan beberapa detik kemudian, Adam pun terkejut dibuatnya. Ketika dia membuka kedua matanya, Adam melihat kedua orang tuanya sedang menangis, serta para warga sudah banyak berkumpul di rumahnya saat itu. Ada apaan, Bah? Ngapa pada nangis nih? Tanya Adam yang sontak membuat Pak Haji Abdullah, serta Bu Hajah Zakiyah, dan para tetangganya serta saudaranya terkejut dibuatnya. Ya Allah, Adam. Kenapa sih lu tiba-tiba pingsan begitu? Udah gitu lu kagak ada detak jantung lagi, Dam. Jawab Abah Jani menjelaskan. Adam pun lalu bangun dari tidurnya dan berusaha untuk menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi kepadanya tadi. Setelah mendengarkan cerita Adam, akhirnya Pak Haji Abdullah dan warga pun sepakat serta bersedia untuk melakukan apa yang diminta oleh sosok Sinta. Dan keesokan paginya, Pak Haji Abdullah dan Pak Ridwan memimpin warga di sekitar tempat tinggalnya untuk memindahkan jasad Sinta yang akhirnya ditemukan di sebuah lahan kosong yang banyak ditanami pohon pisang. Dan benar saja, jasad Sinta ditemukan sudah dalam kondisi membusuk dan tidak dapat lagi dikenali wajahnya. Atas kesepakatan bersama, Pak Ridwan pun membuat laporan kepada pihak yang berwajib atas penemuan jasad seorang wanita tanpa identitas dan tidak lagi dapat dikenali wajahnya. Setelah menjalani serangkaian proses, jasad Sinta pun akhirnya dimakamkan di sebuah pemakaman umum. Hingga suatu hari datanglah beberapa orang yang mengaku saudara dari Sinta serta suaminya ke rumah Pak Haji Abdullah. Mereka ingin bertemu dengan Adam guna menyampaikan rasa terima kasih mendalam atas apa yang telah Adam lakukan.
Dari kabar yang didapati Adam, pembunuh Sinta pun akhirnya telah tewas dalam sebuah kecelakaan tragis akibat terus dihantui oleh arwah Sinta sehingga membuatnya kehilangan akal sehatnya. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah.